Hai baking lovers, selamat datang di dapur Diana. Di video kali ini aku kembali berbagi ide jualan dessert simple. Ini es pisang selimut, rasanya enak banget. Cocok untuk dijadikan ide jualan atau ide takjil di bulan Ramadan nanti. Nah, kalau penasaran, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, di sini aku siapkan satu sisir pisang. Ini pisang madu sudah dikupas dan dipotong-potong seperti ini. Kemudian disisihkan terlebih dahulu. Siapkan pan, masukkan sebanyak 200 gram tepung beras. Nah, ini aku pakai yang kemasan Rose Brand. Tambahkan sejumput garam, kira-kira sekitar setengah sendok teh. Tambahkan juga santan instan kemasan 65 ml. Di sini aku mix antara sankara dengan sasa karena yang ada stok di rumah itu ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga santan murni, aku pakai 1 butir kelapa. Ini diperas dengan menggunakan 2 liter air ya teman-teman. Jadi total cairannya 2 liter santan. Ini dimasukin secara bertahap sambil diaduk. Kalau sudah bercampur rata baru kita masukin lagi. Ini disaring supaya butiran-butiran dari kelapanya tidak ikut masuk ya teman-teman. Lanjut kemudian ini diaduk merata. Tambahkan juga pasta pandan sekitar 1,5 sendok makan atau disesuaikan aja. Ini kalau mau diganti dengan endapan daun pandan juga boleh teman-teman. Lanjut kita aduk hingga bercampur rata, kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan supaya aromanya makin enak ya teman-teman. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih atau hingga matang ya teman-teman. Selama proses memasak wajib banget diaduk supaya nanti tidak ada yang berkerak di bagian dasar pan. Nah, kalau sudah mulai ada yang bergumpal seperti ini, lanjut tambahkan 150 gram gula pasir. Nah, ini mulai diaduk agak cepat ya teman-teman karena ini prosesnya cepat. Nah, kalau udah mulai mengental seperti ini aku ganti aduk menggunakan whisker supaya benar-benar merata dan supaya teksturnya itu halus teman-teman. Nah, lanjut diaduk. Kemudian saat sudah meletup-letup seperti ini, kita masukkan pisang yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita aduk kembali dan ini akan terus kita masak hingga tekstur pisangnya ini sudah matang ya teman-teman, tapi nggak lembek atau nggak mudah hancur. Jadi teksturnya masih agak keras namun sudah matang. Nah, ini sudah matang. Lanjut kemudian kita aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Nah, untuk daun pandannya ini bisa mulai disisihkan ya teman-teman. Kemudian untuk proses pengemasan, di sini aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml seperti ini. Kalau mau menggunakan yang ukuran persegi juga boleh, disesuaikan aja dengan selera. Nah, ini kita isi hingga 3/4 bagian dari cupnya. Jadi sisakan space di bagian atas untuk flan dan toppingnya nanti. Lanjut kita kemas hingga semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini tuh hasilnya banyak banget. Untuk satu resep yang aku bikin ini menghasilkan sebanyak 26 cup ukuran 200 ml seperti ini. Selanjutnya siapkan pan, kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena, sejumput garam. Lalu ini diaduk merata, tambahkan 1 liter santan. Ini aku pakai dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Jadi santannya ini santan kental. Kemudian diaduk hingga merata, tambahkan 2 lembar daun pandan supaya aromanya makin enak. Ini dimasak hingga mendidih dan meletup-letup seperti ini. Lalu kemudian matikan api kompornya. Lanjut diaduk hingga uap panasnya hilang, dan kalau suhunya sudah berkurang, ini teksturnya akan sedikit mengental ya teman-teman. Dan untuk toppingnya di sini aku siapkan 75 gram sagu Thailand yang dimasak dengan metode 537 dan juga sagu mutiara biasa yang bentuknya besar-besar seperti ini. Ini juga sebanyak 75 gram dimasak dengan metode yang sama. Aku juga siapkan 300 gram nangka yang sudah dipotong-potong dadu dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya kita akan sirami pisang selimutnya dengan flas santan yang sudah dingin ya teman-teman. Ini kira-kira 1 centong aja, pastikan semuanya kebagian ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai semua, selanjutnya kita berikan topping. Jadi ini kita tata aja antara sagu Thailand, sagu mutiara, dan juga potongan nangkanya. Seperti ini teman-teman, hasilnya cantik ya. Nah, jadi ini kita bagi menjadi 3 space gitu.
Nah, hasilnya beneran cantik banget. Kemudian selanjutnya di sini akan aku sirami dengan sirup sari kurma. Boleh diganti dengan menggunakan sirup koko pandan atau sesuai selera aja teman-teman. Ini sekitar 3 sampai 4 sendok teh aja karena tekstur dari es pisang selimutnya udah manis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau mau menambahkan susu kental manis juga boleh, itu rasanya makin enak dan makin mantep ya. Sekarang mau kita cobain. Nah ini aku aduk dulu bagian toppingnya supaya sirupnya itu merata ya teman-teman. Nah ini tampilannya benar-benar menggoda selera banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tekstur dari es pisang selimutnya itu bener-bener lumer banget, lembut banget teman-teman. Masya Allah, perpaduan topping dengan flan santannya juga bener-bener enak banget. Ini recommended untuk ide jualan. Nah, dinikmati dalam keadaan dingin rasanya makin mantap. Jadi sebaiknya disimpan dulu di dalam lemari es sebelum dijual. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 26 cup ukuran 200 ml. Bisa dijual mulai harga 7.000 hingga 10.000. Untungnya udah banyak banget ya teman-teman. Nah seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah and see you in the next video. Bye bye.